Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Nur Afitul Iza dengan NIM 21060611006 dari kelas Sejarah Hikmah Arsitektur B dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Gad Gautama MT. Di sini saya akan mempresentasikan Masjid Agung Paris atau kerap disebut oleh masyarakat setempat sebagai Le Grand Mosquée de Paris. Sebagai bentuk pemenuhan tugas ujian akhir semester 2 dari Prodi Teknik Arsitektur UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Profil singkat dari Masjid Agung Paris, yakni masjid ini merupakan masjid pertama dan terbesar di Paris, dan juga merupakan masjid terbesar ketiga di benua Eropa. Arsitektur masjid ini mengusung gaya Mudéjar atau gaya Muslim Spanyol abad pertengahan dan gaya Moor asal Maroko, di mana gaya Mudéjar diterapkan pada menara masjid ini, dan gaya Moor banyak diterapkan pada interior masjid yang berdiri di tanah seluas kurang lebih 1 hektar ini. Sejarah pendirian Masjid Agung Paris yakni dibangun setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama sebagai bentuk terima kasih pemerintah kota Prancis kepada kaum muslim yang telah membantu mereka melawan pasukan Jerman pada pertempuran di kota Vendôme di wilayah utara timur Prancis tahun 1916. Di mana kala itu lebih dari 100.000 tentara muslim yang berperang dan tewas pada tahun 1914 hingga 1918. Lalu peletakan batu pertamanya pada tahun 1922 dan merupakan bekas rumah sakit Mercy. Dan akhirnya masjid ini diresmikan pada tahun 1926 oleh presiden yang menjabat kala itu, yakni Gaston Doumergue. Arsitektur masjid. Masjid Agung Paris ini terinspirasi dari Masjid Alhambra di Granada, Spanyol, dan menerapkan gaya arsitektur bernuansa Maroko yang khas dengan mozaiknya, ukiran kayu, dan besi tempatnya. Keunikan masjid ini terletak pada kubah masjid, di mana masjid ini memiliki 2 kubah dengan bentuk yang berbeda. Pada kubah pertama memiliki warna putih dan berbentuk bulat seperti pada masjid umumnya. Posisinya berada di atas samping bangunan masjid. Sedangkan kubah kedua berbentuk kerucut, memiliki tinggi kurang lebih 5 meter yang diperindah dengan balutan warna hijau. Letaknya tepat di tengah bangunan masjid, tiap bagian masjid. Selanjutnya terdapat menara setinggi 33 meter. Menara ini terinspirasi dari Masjid Az-Zitouna di Tunisia. Menara ini menerapkan gaya arsitektur Mudéjar asal Spanyol. Yang terakhir, keunikan masjid ini terletak pada tamannya. Masjid ini memiliki taman yang terkenal akan keindahannya. Taman ini berfungsi sebagai pengatur sirkulasi udara dalam masjid. Selain itu, taman ini difungsikan juga sebagai tempat peristirahatan para pengunjung masjid untuk menikmati makanan yang telah mereka beli sebelumnya dari restoran-restoran di sekitar masjid, dan juga tempat untuk membaca buku yang telah disediakan perpustakaan masjid. Bagian dalam masjid ini desainnya terinspirasi dari Masjid Al-Hariyyin yang terletak di kota Fes, Maroko. Selasar-selasarnya menggunakan lantai keramik berwarna hijau dengan corak bergelombang, dan yang apabila dilihat dari kejauhan menimbulkan efek seperti air di dalam kolam. Pilar-pilarnya berkelompok di ruang tengah masjid, namun tetap menyatu dengan serukan-serukan berbentuk setengah lingkaran.
Dekorasi masjid ini dibuat oleh pengrajin dari Afrika Utara dengan menggunakan bahan-bahan tradisional dari negara yang sama. Misalnya pahatan kayu batu mosaik, bahkan di ruang kamar mandi dilengkapi dengan batu marble dari Turki. Dekorasi interior. Dekorasinya terdapat karpet, ornamen kaligrafi, dan juga mimbar. Terdapat juga lampu-lampu yang menghiasi setiap sudut masjid. Ini merupakan tampilan-tampilan dari interior masjid. Terdapat sekali banyak mosaik-mosaik yang menonjolkan gaya khas Maroko. Bagian luar masjid. Masjid ini seperti yang kita bahas sebelumnya, terdapat taman, lapangan yang luas bernama La Cour d'Honneur. Setelah melewati gerbang utama, lalu terdapat teras-teras dan juga perpustakaan. Ini merupakan tampilan luar dari masjid ini. Dan gambar terakhir merupakan gambaran dari gerbang masuk masjid ini. Dan yang terakhir merupakan pendekatan regional. Pendekatan regional masjid ini yakni reinventing tradition, yakni masjid ini mengusung beberapa perpaduan budaya tradisi dari berbagai tradisi. Masjid ini memiliki perpaduan tradisi dari 4 negara. Yang pertama yakni Spanyol yang diterapkan pada gaya arsitektur menaranya. Kemudian pada penataan masjidnya yang berkelompok seperti yang diterapkan pada pilar-pilar di dalam masjid merupakan cerminan dari budaya Prancis atau Paris yang suka berkelompok. Lalu pada material dekorasinya berasal dari Turki. Dan yang terakhir pada interior masjid seperti mosaik-mosaiknya berasal dari daerah Maroko. Meskipun terdapat 4 perpaduan budaya dalam satu masjid, masjid ini tetap terlihat tampak serasi dan menimbulkan kesan yang indah. Nah, itu tadi penjelasan dari Masjid Agung Paris. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.